Dapatkah gay berhasrat kepada perempuan? Gay sering dianggap tidak memiliki birahi terhadap perempuan. Ada gay yang menikah dengan perempuan, namun ternyata sebagian dari mereka tetap menjalin hubungan dengan sesama laki-laki. Lalu, apakah gay benar-benar tidak dapat berhasrat terhadap perempuan? كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت ب4 وإذا أدبرت ب8 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن قالت فحجبوه. Seorang muhannats, waria, masuk ke tempat para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka, istri Nabi, menganggapnya sebagai orang yang tidak memiliki birahi terhadap perempuan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan muhannats itu sedang berada di antara mereka. Dia menggambarkan perempuan yang katanya, bila menghadap depan, dia menghadap dengan 4 lipatan anggota tubuhnya. Dan bila membelakang, dia membelakang dengan 8 lipatan anggota tubuhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah, bukankah dia mengerti apa yang ada di sini, mengetahui apa yang menarik pada tubuh wanita. Karena itu janganlah kalian izinkan masuk ke rumah kalian. Berkata Aisyah, sejak itu rumah kami tertutup bagi muhannats. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa muhannats yang dianggap tidak birahi terhadap perempuan pun tahu apa yang menarik pada tubuh perempuan. Sehingga gay pun sejatinya dapat mengetahui apa yang menarik dari tubuh perempuan, dan hal ini dapat menjadi awal dari lahirnya hasrat dan birahi. Birahi sendiri merupakan keadaan di mana seseorang siap secara fisik dan mental untuk melakukan hubungan seksual. Pada hewan, khususnya betina, birahi dikendalikan oleh siklus hormonal. Sedangkan pada manusia, birahi lebih banyak dikendalikan oleh kondisi kejiwaan yang kemudian memengaruhi kondisi fisik, yaitu meningkatnya aliran darah ke beberapa bagian tubuh, terutama bagian reproduksi. Artinya, manusia dapat mengatur sendiri kesiapan dirinya dan pasangannya untuk mencapai kondisi birahi. Pengaturan kesiapan ini meliputi tindakan kejiwaan, mental, serta tindakan fisik. Pertama, berdoa dengan yakin dan sabar. Berdoa termasuk tindakan kejiwaan yang tidak hanya akan mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla, namun juga dapat menyetel kondisi kejiwaan. Hal ini seperti dampak niat saat hendak puasa. Orang yang tidak berniat puasa akan lebih sulit menahan lapar dibandingkan orang yang telah berniat. Karena itulah doa harus dilakukan terus-menerus, dan bahkan tetap harus dilakukan meskipun hasilnya belum terlihat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang dari kalian akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku, namun dia belum juga mengabulkan untukku. Hadis riwayat Muslim, doa yang dilakukan terus-menerus, walau hasilnya belum terlihat, akan membantu memberikan sugesti serta menyetel kondisi kejiwaan agar kembali pada orientasi seks yang normal. Kedua, landasi dengan rasa sayang.
Sayang adalah rasa cinta yang tidak selalu terkait dengan ketertarikan seksual. Rasa sayang secara fitrah ada pada setiap manusia. Seorang gay pun dapat memiliki rasa sayang pada perempuan, antara lain ditandai dengan perasaan tidak ingin perempuan yang disayanginya merasa tersakiti. Rasa sayang sendiri dapat hadir melalui pembiasaan. Ungkapan Jawa mengatakan, biting tresno jalaran soko kulino, bahwa rasa sayang dan cinta itu lahir dari interaksi dan kedekatan. Menyayangi perempuan yang menjadi istrinya adalah tindakan kejiwaan untuk menyiapkan diri mencapai kondisi birahi. Perasaan tidak ingin perempuan yang disayanginya tersakiti, serta selalu ingin dekat secara fisik dengannya, akan memberi landasan untuk tindakan fisik menuju kondisi birahi. Ketiga, stimulasi fisik. Salah satu tulisan di Quora menceritakan pengalaman seorang gay berhubungan seks dengan istrinya. Awalnya dia tidak memiliki hasrat dengan istrinya, namun dia tetap berdoa agar dapat berhubungan seks dengan istrinya tersebut. Akhirnya dia memanfaatkan momen nokturnal peniletumeskens, NPT, yaitu ereksi spontan penis saat bangun tidur. Kondisi NPT dibantu eksplorasi bagian-bagian menarik dari tubuh perempuan, serta stimulasi fisik dari istrinya, membuatnya berhasil melakukan penetrasi dan orgasme. Ada pula kisah dari kitab Raudatul Muhibin yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa Al-Haraiti berkata, kami mendapatkan berita dari Amarah ibn Watsimah yang berkata, aku mendapatkan berita dari ayahku. Dia berkata, Abdullah ibn Rabi'ah adalah seorang Quraisy yang menjaga kehormatan dirinya. Tapi ia bermasalah dengan kemaluannya. Dia pernah menikahi beberapa orang wanita. Tapi beberapa hari kemudian, para wanita itu kembali pulang ke keluarga mereka. Zainab binti Umar ibn Salamah lalu berkata, mengapa para wanita itu lari darinya? Seseorang menjawab, karena wanita-wanita itu tidak sanggup untuk bersamanya. Zainab kemudian berkata, lantas apa yang dapat menghalanginya dari diriku? Demi Allah, aku adalah perempuan yang besar dan bergairah. Zainab kemudian menikah dengan Abdullah ibn Rabi'ah, dan kesabaran mereka berbuah dengan karunia 6 orang anak. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa kesabaran dan aksi timbal balik dari kedua belah pihak akan sangat berguna dalam hubungan suami istri. Aksi timbal balik dari kedua belah pihak tersebut, antara lain dari sisi suami, bisa memanfaatkan momen NPT dan tetap melakukan proses eksplorasi serta stimulasi bagian-bagian menarik dari tubuh istrinya. Karena gay pun sejatinya dapat mengetahui apa yang menarik dari tubuh perempuan. Sementara dari sisi istri, antara lain melalui stimulasi pada organ seksual, penis, suaminya, yaitu stimulasi dengan tangan, handjob, untuk pemanasan, foreplay, agar organ tersebut dapat ereksi dan melakukan penetrasi. Penis adalah zona sensitif seksual yang memiliki sensitivitas lebih tinggi dari organ tubuh lainnya. Karena itulah organ ini lebih mudah distimulasi, bahkan oleh diri sendiri. Sehingga seorang gay pun akan terstimulasi jika organ ini distimulasi oleh perempuan. Kebutuhan untuk distimulasi secara fisik juga perlu dibicarakan secara terus terang kepada istri. Namun orientasi seks sebagai gay tidak perlu disampaikan karena merupakan aib yang harus ditutupi. Keempat, menjauhi segala hal yang berkaitan dengan gay.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة قال لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia pergi untuk bertanya. Maka dia menemui seorang rahib dan bertanya kepadanya, apakah ada pintu taubat buatku? Rahib itu menjawab, tidak ada. Maka orang ini membunuh rahib tersebut. Kemudian dia bertanya lagi pada ahli ilmu, lalu dikatakan kepadanya, datangilah desa Anu. Kemudian orang itu pergi menuju desa yang dimaksud, dan ketika hampir menemui ajalnya dia bangkit sambil memegang dadanya, namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi yang dituju, desa untuk mencari taubat, agar mendekat, dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan, tempat dia melakukan kejahatan, agar menjauh, lalu berfirman kepada kedua malaikat itu, ukurlah jarak keduanya. Ternyata orang itu lebih dekat ke desa yang dituju, maka dia diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa taubat dan perubahan diri membutuhkan hijrah atau meninggalkan lingkungan dan hal-hal yang dapat memicu dorongan serta lintasan pikiran untuk melakukan perbuatan dosa. Karena itulah untuk menjauhi dorongan keinginan homoseksual harus dijauhi pula hal-hal yang berkaitan dengan gay, misalnya teman, tontonan, bacaan, dan sejenisnya. Termasuk pula menjauhi bergaul dengan laki-laki yang dapat menarik hati. Kelima, jangan sering menyendiri dan berhayal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. Sesungguhnya setan beserta orang yang sendirian. Hadis riwayat Ahmad. Kesendirian akan memberi kesempatan untuk mendekati hal-hal yang berkaitan dengan gay. Berhayal pun dapat menimbulkan penyakit hati, yaitu lintasan pikiran untuk melakukan perbuatan terlarang, sehingga lintasan pikiran tersebut mengendap, terakumulasi, dan akhirnya mempengaruhi pola pikir. Sebagai gantinya, waktu harus diisi dengan ilmu, ibadah, dan amal saleh. Jika waktu tidak diisi dengan kebaikan, maka keburukan yang akan mengisinya. Wallahu a'lam.